Dan mari kita lihat Filipi pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa ini? Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik bahwa salah satu hal yang paling luar biasa ketika Yesus datang ke muka bumi ini adalah selain tugasnya adalah menyelamatkan manusia, tapi dengan tugas yang diberikan kepada Bapanya ini, satu hal yang Yesus bawa dan menjadi sebuah contoh yang nyata bagi gereja Tuhan adalah dia datang merendahkan diri dan taat sampai mati. Ketaatan Yesus bukan cuma waktu masih ada nafas di mulutnya, tapi dia taat sampai mati. Jadi ketaatan itu sama dengan mujizat. Karena Alkitab katakan, dia dikaruniakan nama di atas segala nama ketika dia taat. Dia diberikan sebuah peninggian, promosi, fasilitas kerajaan Allah ketika dia taat. Alkitab katakan setiap lutut bertekuk, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat karena ketaatannya. Kalau Bapak Ibu mau dimuliakan, ditinggikan, Bapak Ibu mau dihormati, maka kita harus meniru apa yang Yesus lakukan, belajar taat. Ketidaktaatan itu adalah salah satu bentuk, salah satu bentuk pemberontakan di hadapan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu dan saya tidak taat, maka kita sedang menutup langit untuk Anda dan saya menerima mujizat, peninggian, promosi daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu lihat saja di sekeliling kita, mereka yang bekerja dalam ketaatan, mereka selalu dipromosi. Tapi mereka yang bekerja dengan mencoba untuk memotong kompas cari muka, mungkin mereka juga bisa dipromosi, tapi tidak bertahan lama. Dan tidak menjadi sebuah cerita sejarah, tidak menjadi sebuah contoh, tidak menjadi be a role model bagi orang lain. Tapi ketika saudara dan saya, seperti Yesus, umurnya muda, 33,5 tahun, tapi dia mendemonstrasikan kehidupan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri ini adalah datang mengambil rupa seorang hamba, doulos itu, dengan ketaatan sampai mati. Dan kalau Bapak Ibu lakukan ini, Bapak Ibu nggak rugi. Justru ini menjadi sebuah produk atau elemen yang akan menyertai saudara dan saya di dalam kita. Ketaatan ini harus mulai di dalam, saudara. Kalau ketaatan orang melihat baru kita lakukan, itu bukan ketaatan. Karena kita mungkin takut dengan orang itu. Atau mungkin karena kita dikasih gaji oleh bos kita, pemimpin kita. Kemudian kita takut karena dilihatin. Ketaatan itu kalau mulai dari dalam, itu berarti kita takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya taruh ini dalam hati kita, dan kita melakukan dengan benar, saya percaya kita sedang on the track kepada sebuah masa depan, pelabuhan kesukaan untuk Anda dan saya melihat janji-janji Tuhan digenapi. Yang setuju tulis di kolom komentar, yes and amen. Saya percaya itu. Haleluya. Titus 2 ayat 9 dan 10 berkata begini, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ini perintah, saudara. Ini perintah. Ini bukan Luther 2 ayat 9 ya. Tapi ini Titus 2 ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ada sebuah deklarasi yang dilakukan, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus. Dikatakan, hendaklah hamba-hamba taat kepada tuannya. Jadi kalau Bapak Ibu ada dalam satu komunitas, maka belajar tunduk kepada pemimpin komunitas itu. Kalau Anda dalam sebuah gereja lokal, belajar tunduk kepada gembala. Orang-orang yang ditentukan oleh gembala sebagai perpanjangan tangan untuk tanggung jawab apapun, Anda yang ada di bawah komunitas itu, belajar tunduk kepadanya. Bapak Ibu yang ada di tempat pekerjaan, di atas kita ada supervisor, ada manajer, ada area manajer.
Di atas kita mungkin ada GM, ada direktur-direktur. Belajar untuk submission di situ, belajar untuk penundukan diri. Sebab dengan penundukan diri, maka Bapak Ibu akan ditinggikan. Dengan Bapak Ibu penundukan diri, maka Bapak Ibu adalah perlindungan. Ya, itu covering bagi saudara dan saya. Dan Alkitab berkata begini, jangan membantah. Orang yang suka membantah itu adalah bagian daripada ketidaktaatan. Bahkan bukan cuma jangan membantah, tapi jangan curang. Tapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian, mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Alkitab, dalam kitab Titus 2, 9 dan 10, ditutup dengan dalam segala hal memuliakan ajaran Allah. Kalau kita tidak taat kepada pemimpin di kantor, tidak taat di dalam pelayanan, tidak taat di dalam pekerjaan, tidak taat di rumah pada orang tua, maka mungkin Anda rajin ibadah, Anda mungkin rajin baca Alkitab, tapi Anda tidak memuliakan Tuhan Yesus. Kita menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Kalau saudara dan saya melayani Tuhan, tapi Anda tidak taat kepada otoritas yang ada di atas saudara, Anda tidak memuliakan Tuhan. Sepintar apapun saudara, orang melihat kehidupan kita, karena ketaatan itu sama dengan mujizat. Bagi saya mujizat bukan karena mati bangkit, bukan keluar dari kursi roda, bukan cuma tangan yang kaku disembuhkan, itu pun juga mujizat. Tapi mujizat adalah Bapak, Ibu, dan saya menduplikasikan kehidupan Tuhan Yesus yang Tuhan mau ada pada saudara, yaitu memiliki ketaatan. Dan saya percaya dalam sebuah kehidupan, nilai ketaatan sangatlah penting. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, dalam sebuah kehidupan, nilai ketaatan sangatlah penting. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, seberapa pentingkah ketaatan bagi Anda? Kebanyakan orang memang memilih taat kepada manusia dibandingkan kepada Tuhan. Karena alasannya sederhana. Karena manusia kelihatan dan Tuhan tidak kelihatan. Haleluya. Saya mencoba mencari arti kata taat. Taat itu adalah mengikuti aturan-aturan yang ada. Firman Tuhan yang kita baca setiap hari adalah aturan Tuhan. Ada kalanya saudara dan saya baca, larang boleh, nggak boleh gosip, nggak boleh melawan, nggak boleh malas, nggak boleh berzina, nggak boleh melakukan hal-hal dosa. Ada begitu banyak larangan dalam Alkitab. Tuhan melarang kita bukan karena Tuhan membatasi saudara dan saya, tapi Tuhan mau supaya kita ada dalam jangkauan berkat-berkatnya. Amin. Taat adalah mengikuti aturan-aturan yang ada. Contoh, yang sering Bapak Ibu dan saya lihat tulisan di mana-mana. Jangan membuang sampah di sini. Apakah saudara dan saya sudah mentaatinya? Atau Anda mencoba, ya sudah saya lakukan aja, kan di sini. Tapi yang di sebelah kanan tidak, kan cuma di depan. Tapi 1 meter daripada itu kan tidak. Memang sangat mudah untuk mengucapkan teori, namun sangat sulit untuk mempraktekannya. Kali ini mari kita belajar dari 3 laki-laki. Bagi saya mereka adalah para birokrat Babel. Padahal mereka adalah orang-orang yang dibuang dari Ibrani, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar membuat patung emas dan menyuruh seluruh rakyat untuk menyembah patung itu, Alkitab berkata bahwa mereka bertiga menolak untuk melakukannya. Padahal kalau kita lihat, Raja Nebukadnezar sudah membuat peraturan bahwa barang siapa tidak melakukannya, maka orang itu akan dicampakkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala, bahkan akan dipanaskan 7 kali. Dan keputusan Sadrak, Mesak, dan Abednego sungguh sangat berbahaya untuk keselamatan nyawa mereka. Tapi saya belajar satu hal, mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Wow, mereka sudah siap apabila dicampakkan ke dalam api. Mereka berkata kepada raja, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan kudirikan. Saudara, kalau ada orang yang ajak saudara untuk melakukan dosa, jangan lakukan. Kalau ada orang yang mengajak saudara untuk memberontak, melawan pemimpin, jangan lakukan. Ya, karena pada pemimpinmu ada otoritas Tuhan. Kalau ada anak-anak yang mengajak anak-anak lain untuk memberontak kepada orang tua, maka jangan lakukan. Satu waktu nanti Anda juga akan menuai. Hidup ini tentang tabur tuai. Anda tabur angin, Anda tuai badai. Amin. Karena itu perhatikan saudara. Alkitab katakan begini, mereka memilih untuk taat kepada Allah. Ketaatan kepada Tuhan akan membuat sorga membackup saudara.
Bahkan Nebukadnezar melihat bahwa ketika mereka bertiga berjalan dalam api, ada satu orang seperti mukanya seperti anak dewa. Saya percaya Tuhan sendiri turun. Ketaatan akan membuat sorga membackup Anda dan tidak membiarkan Anda berjalan seorang diri. Amin. Orang lain pikir mereka akan hangus karena para algojo yang mengangkat mereka saja mati. Apalagi mereka yang jatuh ke dalam dapur api yang dinyalakan 7 kali. Lebih panas daripada yang biasanya. Pertanyaan sederhana, mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Yang pertama, ketaatan adalah tugas kita. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ketaatan adalah tugas saya. Ketaatan itu bukan tugas orang lain, bukan tugas teman, tapi itu adalah tugas kita. Tugas saudara dan saya. Kalau Anda dan saya tahu bahwa ketaatan adalah tugas kita, maka kemanapun Anda pergi, Anda harus tahu bahwa Anda harus membawa jubah ini, memakai jubah ini. Ini adalah jubah yang harus saudara dan saya pakai. Ketika kita sudah ditebus dengan darah Yesus, maka saudara dan saya resmi menjadi kepunyaannya. Ketika Anda have Jesus live in us, menjadikan Yesus tinggal dalam hidup, menjadikan Yesus tinggal dalam diri, maka secara resmi kita menjadi kepunyaan Tuhan. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 berkata begini. Karena itu jagalah diri. Jagalah diri. Kita tidak disuruh jaga rumah, jaga harta, jaga istri kita, jaga suami kita. Dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Wow. Mereka yang telah ditebus oleh Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, harus dijaga. Pertama kita jaga diri kita dulu. Jaga diri kita, itu tugas saudara dan saya. Jaga diri kita. Lalu jaga seluruh kawanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tugas saya sebagai gembala, menjaga seluruh kawanan yang masuk di dalam komunitas ini. Menjaga Bapak, Ibu, dan saya, supaya tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ingatlah, bahwa ketika kita harus taat, karena sudah diselamatkan. Amin. Ingat bahwa kita harus taat, supaya diselamatkan. Tetapi taat karena sudah diselamatkan. Jadi ketaatan itu harus timbul dari hati nurani. Ketaatan harus timbul dari dalam hati. Ketaatan bukan timbul karena saya mau dapat sesuatu. Ketaatan bukan timbul bukan karena kepingin sesuatu, bukan karena saya mau cari muka, kemudian saya taat. Tidak. Ketaatan yang dibangun karena ingin dapat sesuatu, itu menjadi ketaatan sementara, tidak akan bertahan lama. Tapi ketaatan yang timbul dari dalam hati akan bertahan lama, saudara. Karena itu datang dari cinta kita kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal 20, ayat 28 tadi dikatakan, karena itu jagalah diri. Jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Satu waktu, ada seorang yang menceritakan bagaimana dalam keluarga mereka ada 3 bersaudara. 2 laki dan 1 perempuan. Yang perempuan ini adalah anak yang paling kecil. Dan dia lihat bagaimana kakak-kakaknya mereka tumbuh besar karena jarak yang nomor 2 dengan nomor 3 itu jauh. Kurang lebih hampir 5 tahun. Sehingga kakak-kakaknya ada kelanyanya sudah lulus SD, sudah lulus SMP, SMA, dia baru kuliah. Dan ketika dia lihat kakak-kakaknya dimanjakan sama papanya, sedangkan dia adalah anak yang paling kecil. Dia belajar di rumah, bangun pagi, dia diajarin mamanya untuk masak, diajarin mamanya untuk bersihin tempat tidur. Dia lakukan, awalnya dimarahin. Ketika pulpennya jatuh, papanya bilang, ayo angkat pulpenmu. Ketika pakaiannya taruh di sembarang tempat, dikatakan, ayo taruh di tempat langsung di dalam mesin cuci. Ketika kamar mandinya kotor, ketika lampunya lagi nyala, disuruh matiin lampu. TV-nya nyala, tidak ada yang orang nonton, dia matikan. Dia belajar dalam ketaatan di rumah, terus-menerus. Satu waktu, dia kepingin untuk dia kerja di satu tempat. Tapi bukan di kota itu, di negara itu. Dia ngomong kepada papa dan mamanya, dia ingin pergi sekolah keluar negeri. Dan akhirnya diizinkan oleh orang tua, sekalipun ibunya
merasa melepaskan anak perempuannya pergi untuk kuliah ke luar negeri. Itu ibunya awalnya tidak rela, tapi akhirnya karena kemauan anaknya diizinkan. Ketika dia sampai di tempat itu dan melamar di suatu tempat, begitu banyak pelamar yang datang, tapi dia datang dan melamarkan diri di sana. Ketika dia masuk, dia lihat bahwa ada lampu yang belum masih bernyala, tidak ada orang, dia matikan. Dia lihat ada karpet yang tergulung, padahal banyak orang melewatinya. Dia mulai membuka, merapikan karpet itu. Dan ketika dia masuk ke ruangan wawancara penerimaan, dia lihat ada begitu banyak orang yang sibuk sana kemari. Dia melihat ada kipas angin yang bertiup. Dia matikan itu, lalu dia ambil posisi duduk, dan ketika dia datang kepada orang HRD-nya, dan HRD-nya berkata, kamu diterima di tempat ini. Dia berkata, bagaimana saya diterima, sedangkan saya dari negara lain? Anda belum nanya apa-apa kepada saya. Dan dia katakan begini, semua orang yang datang ke sini, dari ketika mereka masuk ke kantor ini dari tempat parkir, CCTV sudah memperhatikan laku mereka. Apa yang mereka lakukan. Dan kami telah melihat apa yang kamu lakukan ketika kamu masuk ke kantor ini. Dari kamu mulai matikan lampu yang bernyala. Dari kamu rapikan karpet. Kamu matikan kipas angin. Kamu matikan TV yang nyala. Dan semua orang tidak ada yang nonton, tapi kamu matikan. Ketika dia diterima di situ, dalam hatinya, dia ngambil tisu karena dia nangis, karena dia teringat bagaimana mama dan papanya mendidik dia. Dia baru tahu ternyata cerewetnya orang tua di rumah mengajarkan dia tentang disiplin adalah untuk dirinya sendiri. Kalau saudara ada di satu tempat, dan mungkin Anda terus ditegur, Anda terus dinasehati, nggak boleh ini, nggak boleh ini, bukan karena orang tuamu jahat dengan saudara. Satu waktu nanti ketika Anda sukses, Anda akan tahu bahwa semua yang dilakukan oleh orang tua itu adalah untuk kepentingan diri kita. Ketika Yesus ada di muka bumi, dia taat, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Mulai dari diri kita sendiri, itu adalah tugas kita. Yang kedua, untuk kebaikan kita sendiri. Kenapa kita perlu taat? Untuk kebaikan kita sendiri. Manusia adalah buatan Allah, imago Dei, diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa sebagai pencipta, dia sangat mengerti apa yang terbaik untuk kita. Haleluya. Dia sangat mengerti apa yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu percayalah bahwa apa yang Tuhan perintahkan adalah untuk kebaikan kita. Ketika Bapak Ibu Tuhan perintahkan untuk kita taat, maka di depan kita ada mujizat besar terjadi. Coba kalau Bapak Ibu kerja dalam satu kantor, dan kita adalah orang yang suka melawan, kita adalah orang yang tidak melakukan tanggung jawab dengan benar, kita adalah orang yang dibilang apapun selalu menundanya begitu panjang, dan tidak melakukan, dan tidak menyenangkan hati para pemimpin-pemimpin kita. Alkitab katakan begini, jangan membuat mereka bersungut-sungut atas kita. Karena ketika Anda kerja di satu kantor, Anda kerja di suatu tempat bisnis, di government, dalam sebuah pelayanan, dan Anda tidak melakukan pekerjaan dengan baik, maka tidak membawa kebaikan bagi pemimpinmu, dan dia bersungut-sungut tanpa Anda tahu, maka Anda berurusan dengan Tuhan. Tapi ketika Anda lakukan dalam ketaatan, sekalipun pemimpin gak lihat, tapi Anda melakukan more than enough, melakukan dengan terbaik, sekalipun mungkin tidak dipuji, lakukan dengan baik pun mungkin dimarahin, maka sorga akan membackup Anda, sorga akan terbuka bagi saudara dan saya. Karena rancangannya sangat indah dalam cipta untuk kita, untuk saudara dan saya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan Tuhan bagi kita, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Rancangan yang akan membuat saudara dan saya mengerti tentang tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, kurang lebih hampir 18 tahun yang lalu. Mereka ada di satu kota, mereka ada di dalam suatu kota, mereka melayani di sana. Dan satu waktu gembalanya berkata kepada, kamu akan diutus melayani ke kota A. Kemudian mereka sudah berkeluarga, suaminya berkata siap. Dia akan
diutus bersama-sama dengan salah satu seniornya. Dan ketika waktunya, dia baru pulang pelayanan dari satu kota. Dia baru sampai kurang lebih mungkin baru 2 hari di kota di mana dia dengan keluarganya melayani. Seniornya berkata, ayo segera kamu datang ke kota ini. Karena sudah mulai pelayanan dimulai. Dan dia berkata, siap. Anaknya masih kecil, umurnya 6 tahun. Umurnya kurang lebih baru 4 tahun atau 5 tahun. Lagi playgroup. Harusnya, kalau mau pergi harusnya tunggu pergantian. Atau naik kelas, atau dia sudah pergantian tahun ajaran, supaya waktu itu bisa dipakai. Ada waktu di mana libur sehingga bisa dipakai untuk dia mempersiapkan diri untuk naik kepada grade berikutnya. Tapi dia berkata siap dan dia pergi. Ketika dia pergi, maka dia membawa semua keluarganya pergi. Dan anaknya, sampainya bulan Maret, seperti bulan sekarang ini, April, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan, anaknya tidak sekolah. Tiap pagi anaknya tanya, Papa, kenapa aku nggak pakai baju sekolah? Kenapa aku tinggal di rumah? Papanya berkata begini, Papa, ini hamba Tuhan. Papa datang ke sini untuk melayani Tuhan. Kamu salah satu yang bayar harga untuk ini. Satu waktu nanti Tuhan perhatikan semua harga yang kamu ambil. Dan Tuhan lihat semuanya itu. Saudara, saat ini hamba Tuhan ini menjadi seorang gembala yang mengembalakan sebuah pelayanan. Dan dia jadi berkat di mana-mana. Ketaatan itu mempromosi orang lain. Ketaatan membawa saudara dan saya. Anda tetap ada di dalam berkat-berkatnya untuk kebaikan kita sendiri. Jadi ketika Anda taat, bukan untuk orang lain, bukan untuk temanmu, tapi ketaatan untuk diri kita sendiri. Kalau suami taat, istri taat, maka anak-anak akan mendapatkan bagian. Kalau anak-anak taat, maka mereka akan menikmati semua janji Allah. Percayalah bahwa apa yang Tuhan perintahkan adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau. Siapa yang mau? Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini ciptaan Allah. Kalau Yesus yang ciptakan kita adalah pribadi yang taat, dan taatnya sampai mati, ia mau supaya kita hidup di dalam ketaatan. Ia mau kita hidup di dalamnya. Dalam pelayanan pribadi, saya melihat ada begitu banyak orang yang taat dan mereka diberkati Tuhan. Tapi mohon maaf, saya juga melihat ada begitu banyak orang yang melayani dalam ketidaktaatan. Dan saya sudah bisa lihat masa depan. Saya sudah bisa melihat masa depan orang yang tidak taat. Karena Alkitab janji bahwa orang yang tidak taat, mereka tidak akan pernah naik, tapi mereka akan semakin turun. Mereka akan stres sendiri. Dan mereka, karena untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Karena ketaatan harus dari dalam diri kita sendiri. Ketika Bapak Ibu dan saya taat, maka Bapak Ibu akan melihat perkara-perkara besar. Kalau kita bisa lihat Yehezkel pasal 26, ayat 24, 25, dan 26. Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam diri mereka. Tujuannya adalah supaya mereka taat kepada Tuhan. Saudara diberikan hati yang baru, roh yang baru supaya kita taat. Sama, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Satu waktu salah satu teman saya, dia seorang bisnismen. Dan dia berkata gini, Pastor Luther, saya mau tanya Pastor Luther. Saya itu sebenarnya saya terima anak-anak yang ada di gereja itu untuk kerja di tempat saya. Karena saya lihat mereka nggak punya kerjaan. Tapi beberapa supervisor saya, beberapa manajer saya lapor kepada saya bahwa mereka jam kerja, mereka pilih untuk berdoa. Waktu kerja, mereka pilih baca Alkitab. Ditegur, malah marah. Marah mereka berkata, bos kamu yang minta kami kerja di sini. Lalu dia tanya kepada saya, menurut Pastor Luther gimana? Saya katakan sebenarnya, kalau Bapak tanya saya gimana, saya harusnya tanya Bapak yang harus gimana. Karena itu perusahaan Bapak. Lalu dia tanya gini, maksud saya,
Kalau itu Pastor Luther jadi saya, Pastor Luther seperti apa? Saya katakan ya kalau kerja, ya kerja. Ada waktu ibadah. Ada waktu Bapak kasih untuk ibadah, ya. Dia katakan, di kantor saya jam 12 sampai jam 1 itu adalah waktu untuk mereka istirahat dan makan, ada yang mau doa silakan. Saya katakan, Bapak harusnya ngomong dengan mereka. Kalau mau berdoa, kalau mau baca Alkitab, pakai waktu jam 12 siang sampai jam 1 siang. Kalau sampai tidak lakukan, iya jangan dipakai, Pak. Berarti mereka bukan orang yang datang untuk menolong Bapak. Justru mereka datang untuk membawa beban untuk Bapak. Saya ingat orang itu, bapaknya itu saya ketemu kurang lebih 3 atau 4 tahun lagi. Dan dia ketika lihat saya mukanya sumringah. Saya tanya, bagaimana Pak? Dia katakan ketika Bapak ngomong itu, saya butuh waktu 6 bulan. Karena saya berpikir jangan-jangan ketika mereka diberhentikan, mereka tidak masuk ke gereja lagi. Ya, karena jumlahnya lumayan banyak, Pastor. Dia katakan kurang lebih hampir 10 orang. Tapi dalam 6 bulan itu, satu persatu, saya kasih mereka kesempatan, tapi tidak berubah. Kemudian saya keluarkan mereka dengan baik-baik. Dan sekarang ini, justru mereka melayani dengan baik ketika mereka dalam pelayanan. Mungkin bukan tempat mereka, ada di tempat saya. Wow, saudara dengar baik-baik. Apa yang Anda kerjakan itu dilihatin oleh banyak orang. Apalagi kalau itu tanggung jawab yang diberikan oleh seseorang kepada kita. Apalagi kalau orang itu, orang yang mungkin belum percaya Tuhan, dan berharap Anda menolong dan membantu dia. Maka jadilah berkat bagi banyak orang. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Untuk kebaikan kita sendiri. Yang ketiga, untuk mendapatkan berkatnya. Kita taat untuk dapat berkatnya. Apa yang membuat saudara dan saya bersuka cita? Bersuka cita karena nama kita sudah tertulis di buku kehidupan. Itu berarti bahwa kita sudah diselamatkan. Amin. Kita diselamatkan. Oleh siapa? Oleh Yesus, oleh dalam ketaatannya. Matius pasal 6 ayat 19-21 berkata begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tahukah Bapak Ibu? Ketaatan itu membawa Anda dan saya mendapat berkat. Ketaatan akan membawa Anda ke surga. Ketaatan akan membawa Anda tidak akan bisa dicuri oleh setan. Hartamu bisa dicuri, kedudukanmu bisa diambil oleh orang lain. Posisimu bisa diganti oleh orang lain. Tapi ketaatanmu di hadapan Tuhan tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Itu harta terbesar yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau di bumi ini saja Anda dipromosi, apalagi di sorga. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Ingat di sorga itu nggak ada uang rupiah, nggak ada dolar. Nggak ada mata uang yang ada di dunia, nggak ada di sorga. Tapi di sorga yang ada salah satunya adalah ketaatan. Dan Tuhan mau malam ini ketika Tuhan bicara kepada kita, firman Tuhan ini bukan cuma untuk Anda, untuk saya juga. Untuk kita bangun ketaatan. Lebih taat dengan Tuhan. Lebih taat menyembah Tuhan. Lebih taat tunduk kepada Tuhan. Kalau kita kerja, tunduk kepada pemimpin yang Tuhan taruh di atas saudara. Kalau Anda nggak mampu, bilang nggak mampu. Kalau Anda nggak bisa, bilang nggak bisa. Jangan menunda, karena menunda salah satu bentuk daripada ketidaktaatan. Tapi ketika saudara dan saya taat, maka Anda sedang membuat berkat bagi saudara. Anda sedang membuka langit bagi Anda. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Wow. Ketika harta saudara adalah ketaatan, itu adalah di situ juga hati kita berada. Ketika kita melayani dalam ketaatan, saya percaya hasilnya akan sangat maksimal. Dan orang akan melihat buah-buah kebenaran akan muncul di situ. Dan yang keempat, karena kita mengasihinya. Ketaatan itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena Yesus taat, dia taat kepada Bapa, bukti dia mengasihi Bapaknya. Apakah bukti saudara dan saya mengasihi Tuhan? Ibadah yang sejati adalah ketika Anda melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ibadah yang sejati bukan karena Anda dan saya khotbah. Bukan karena Anda dan saya melayani sebagai asyir. Bukan karena Anda melayani sebagai multimedia kameramen. Bukan karena sebagai singer, worshiper, pemain musik. Bukan karena kita rajin datang ke ibadah. Ibadah yang sejati kita adalah cinta akan Tuhan. Ibadah yang sejati kita karena kita mengasihinya. Dan ketaatan itu salah satu unsur dari kita mengasihi Tuhan. Orang yang tidak taat itu tidak ada kasih Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan,
Dia punya ketaatan dalam dirinya. Ketika Anda mengalami yang namanya suka maupun duka, saudara dan saya harus tetap melakukan firman Tuhan. Itu tanda kita mengasihi Tuhan. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita melayani karena saudara dan saya suka saja kepada orang itu, dan ketika orang itu mengatakan sesuatu yang tidak Anda suka, maka Anda belum mengasihi Tuhan. Anda melayani karena lihat bukti, mau dapat sesuatu. Tapi ketika duka datang, Anda marah dengan orang itu. Anda jengkel dengan orang itu. Saudara dengar baik-baik, itu bukan tanda kita mengasihi Tuhan. Ketika Yesus dicambuk, dipukuli, diludahi, ditolak oleh milik kepunyaannya sendiri. Dia mengalami harga dirinya diinjak-injak. Dia mengalami masa-masa kesendirian. Tapi dia tetap mengasihi Bapaknya. Dan dia tidak meninggalkan Bapaknya. Demikian juga, saudara dan saya, orang percaya, ingat bahwa rencana Tuhan itu sungguh indah bagi hidup kita. Ketaatan akan menarik semua yang terbaik dari Bapa, dari Kristus kepada Anda. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Maka tidak ada yang kita bilang sulit. Tidak banyak alasan, saudara. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu bisa dengarkan khotbah saya kemarin. Roh malas, kemalasan. Dan yang kedua adalah jangan menunda. Saya minta supaya Bapak Ibu yang terlibat pelayanan, entah itu onsite atau online, dengarkan itu supaya itu menjadi guidance bagi kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Supaya kita tidak dihinggapi oleh roh ini. Sehingga tidak impartasi kepada orang lain. Tapi kita memiliki roh yang rajin, roh yang taat, roh yang mengasihi Tuhan. Amin. Ketika itu ada pada kita, melayani dengan kasih, maka Bapak Ibu akan melakukan lebih. Orang lain bisa akan merasakan bahwa yang Anda lakukan ini dari kasih. Atau melakukan karena terpaksa. Atau melakukan karena Anda dan saya rasanya ada dalam beban berat. Maka kita tidak akan bisa menyelesaikan dengan baik. Selalu ada alasan. Selalu ada pencarian. Selalu mencoba menyalahkan orang lain kalau tidak melakukan dengan kasih. Tapi kalau melakukan dengan kasih, Anda akan berdiri dan berkata, saya yang bertanggung jawab. Saya yang akan lakukan ini. Saya yang bertanggung jawab untuk pekerjaan ini. Dan saya yang berdiri. Yesus berkata begini, aku tanggung semua dosa dunia. Aku pikul ganti kamu. Aku pilih miskin supaya kamu jadi kaya. Aku pilih disakiti supaya kamu sembuh. Aku pilih menderita supaya kamu mengalami masa-masa kelegaan. Tuhan berdiri dan menanggung segala dosa itu. Dan berkata bahwa aku mengasihi engkau. Orang yang melayani dengan kasih akan tampil beda. Pelayanannya akan berbeda. Pekerjaannya akan berbeda. Rumah tangganya akan berbeda. Hidupnya pribadinya akan berbeda kalau melayani dengan kasih. Dan semuanya harus datang dari yang namanya ketaatan. Orang tidak taat tidak akan bisa melakukan ini. Mereka selalu cari untung. Mereka selalu cari kesempatan. Tapi orang yang melakukan dengan kasih, ada kesempatan atau tidak, dia tetap mengasihi. Dia melakukan karena cinta. Dan ingat bahwa Tuhan sangat bereaksi ketika ada cinta, ketika ada kasih, dia ada di sana. Yang kelima adalah karena kita memuliakan namanya. Orang taat itu orang yang memuliakan Tuhan. Untuk memperkatakan teori memang mudah, namun untuk melakukan sangatlah sulit. Saya percaya bahwa ini sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Memuliakan nama Tuhan. Ketika apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan sejalan, maka orang lain akan diberkati. Saya selalu mengajarkan kepada orang-orang yang mau dengarkan apa yang saya katakan, bahwa hidup itu khotbah, khotbah itu hidup. Amin. Anda bisa dengarkan orang khotbah itu garing, atau orang khotbah itu tidak ada nilai sama sekali. Bisa daripada apa yang kehidupan dia, apa yang dia katakan. Kalau Anda salah, kalau Anda berdosa, Anda ngakui. Kalau Anda lakukan hal yang salah dan sebagainya, Anda belajar datang ngakui. Anda belajar datang akui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, menolong saudara. Dan itu namanya kita memuliakan Tuhan. Ketika apa yang Anda ucapkan dan apa yang Anda lakukan sejalan, maka orang lain akan diberkati. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi terang dunia. Orang lain akan memuliakan nama Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Kalau Titus pasal yang kedua ayat yang kelima berkata,
hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ketidaktaatan akan membuat orang menghujat saudara. Kita yang ada di dunia marketplace, kita ada yang di dunia politik, government, kita dalam dunia seni, ketika kita tidak taat, maka kita membuat firman Allah akan dihujat orang. Lalu apa yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka tidak mati, mereka tidak jadi Sadrak, Mesak, Abednego sate, Sadrak, Mesak, Abednego atau tidak jadi dipanggang, saudara. Tapi mereka hidup dan mendapatkan kedudukan tinggi. Mereka taat kepada Tuhan, lebih daripada taat kepada manusia yang mengajarkan mereka yang berbuat salah. Tapi mereka lebih taat kepada Tuhan yang bela mereka, melindungi mereka. Dan akhirnya mereka mendapatkan kedudukan tinggi yang diberikan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Dan saya percaya kisah ini menjadi kisah yang luar biasa, yang menjadi pelajaran penting untuk Anda dan saya. Mari kita melakukan ketaatan, harus dengan hati tulus. Tidak boleh dengan terpaksa atau bersungut-sungut. Dan saya percaya bahwa ketaatan harus menjadi dasar bagi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu menjadi Kristen, jadilah Kristen yang taat. Orang Kristen yang taat, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu diberkati malam ini. Yang diberkati, tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di sorga, hamba sudah menyampaikan isi hati, meteraikan firman. Hamba berdoa, biarlah kami belajar taat. Kalau kemarin kami salah, kalau 1 jam yang lalu kami salah, kami mau reposisi dengan hati, rendah hati. Kami mau datang dengan kerendahan hati dan taat seperti Yesus. Taat-taat sampai mati. Dan kami mau mengakui kelemahan kami, kesalahan kami, dosa kami di hadapan. Sucikan kami dengan darah-Mu. Dan jadikan kami hamba-hamba yang taat, melayani Engkau. Ketika Engkau utus kami sebagai hamba-hamba-Mu yang melayani di dunia marketplace, dunia bisnis, dunia politik, dunia sains, Tuhan, biarlah kami di sana menjadi berkat. Kami adalah hamba-hamba Kristus yang melakukan dengan ketaatan. Kalau kami diberikan tanggung jawab, kami melakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kami belum diberikan tanggung jawab, kami tidak mencari dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi kami menunggu waktu Tuhan. Kami melakukan dengan cara yang benar. Dan waktu Tuhan yang membenarkan kami. Sehingga kami akan lihat perkara-perkara besar. Hamba berdoa kepada mereka yang telah menulis pokok doa.